Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Andreas B. Pangau dengan NIM 21 2020 323. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kecerdasan buatan atau AI terhadap bisnis UMKM di Indonesia. Nah, target target audiens saya kepada owner UMKM yang ada di Indonesia, termasuk ke dalam materinya. Nah, pertama itu ada pendahuluan. Nah, bisnis UMKM di Indonesia ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian negara Indonesia. Namun, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing di era digital dan informasi yang semakin canggih ini. Nah, oleh karena itu, penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini dapat menjadi solusi untuk membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing mereka di pasar global. AI dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan operasional bisnis, meningkatkan keamanan, dan mengotomatisasi proses bisnis yang repetitif dan rutin. Nah, selain itu, AI juga dapat membantu UMKM dalam memasarkan produknya lebih efektif dan efisien kepada para konsumennya. Nah, meningkatkan penjualan juga dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis yang berdampak pada pendapatan mereka. Meskipun demikian, penerapan kecerdasan buatan atau AI ini juga dapat menimbulkan dampak negatif dari penerapan kecerdasan buatan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Lanjut. Nah, kita langsung masuk kepada pengaruh positifnya. Pengaruh positif yang pertama ini ada peningkatan efisiensi operasional yang seperti kalau misalnya UMKM-nya operasional dalam cara misalnya membayar atau pokoknya serba canggih menggunakan komputer begitu. Dan seperti otomatisasi proses bisnis. Jadi dengan AI ini proses-proses bisnis seperti pembayaran, penjualan bisa otomatis lewat sistem, dan manajemen inventaris, pemrosesan transaksi, dan layanan kepada pelanggan itu lebih cepat, efisien menggunakan AI ini. Nah, yang pengaruh yang kedua, meningkatkan keamanan dengan penggunaan sistem pengenalan wajah AI dalam publik untuk mengidentifikasi dan melacak individu yang mencurigakan atau berbahaya. Nah, meningkatkan keamanan ini misalnya menggunakan CCTV. Kan CCTV itu pengenalan wajah. Nah, CCTV ini kan tersambung ke dalam sistem AI ini. Nah, CCTV ini bisa mengidentifikasi wajah-wajah atau melacak individu kalau misalnya terjadi perbuatan tidak yang tidak enak atau perbuatan kejahatan begitu. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran dan periklanan cerdas untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan periklanan. Nah, di AI ini juga bisa untuk menjadi peningkatan pemasaran dan periklanan. Nah, dalam AI ini kan sudah canggih. Misalnya kita mau um, mendesain atau atau membuat poster mengenai UMKM kita. Nah, kita bisa langsung menyuruh AI dan bisa langsung diproses gitu. Nah, lanjut. Nah, di samping pengaruh positif, ada pun pengaruh negatif dari AI ini terhadap UMKM kita. Nah, yang pertama, tantangan dalam bersaing di era digital dan informasi yang semakin canggih karena UMKM perlu menghadapi perubahan besar dalam cara beroperasi dan bersaing di pasar global. Nah, pengaruh ini um, di tantangan ini
UMKM ini dipaksa untuk melakukan perubahan yang secaranya awalnya konvensional, em, habis itu berubah di era teknologi ini yang menggunakan AI, dia harus paksa untuk perubahan secara dari konvensional menuju digitalisasi begitu. Kedua, kemungkinan adanya ketergantungan yang berlebihan pada teknologi yang dapat menimbulkan risiko jika terjadi kegagalan sistem atau kurangnya pemahaman tentang teknologi tersebut. Nah, di dalam poin ini, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi yang dimaksud adalah, misalnya, jadi kita sama dengan sudah hampir tidak mementingkan orang atau sumber daya manusia lagi. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, bisa dia ada orang yang khusus mendesain yang gitu, gitu yang desain poster atau gimana, ada orang yang bisa lebih bagus, cuman dia lebih bergantung kepada AI. Dan kalau misalkan orang UMKM yang memakai AI ini belum terlalu bagus memahami AI tersebut, kalau misalkan dia gagal atau ada sesuatu yang tidak tidak sesuai dengan keinginannya, atau AI itu agak error, nah dia pasti bingung dan susah untuk memperbaikinya gitu. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan kecerdasan buatan AI ini memberikan dampak positif dan negatif bagi UMKM di Indonesia. Nah, penerapan AI dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas tadi, efisiensi, dan daya saing mereka UMKM di pasar global. AI juga membantu UMKM dalam mengoptimalisasi operasional bisnis, meningkatkan keamanan, dan mengotomatisasi proses bisnis yang repetitif dan rutin. Namun, penerapan AI juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan pada teknologi dan tantangan bersaing di era digital. Nah, oleh karena itu, UMKM di Indonesia perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang telah saya sebutkan tadi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Nah, selain itu juga diperlukan regulasi atau aturan dan etika dalam penggunaan teknologi AI ini untuk memastikan bahwa teknologi AI ini digunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Gitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.